Himbau kepada Bapak Ibu yang sudah mengantri BBM baik kemarin maupun hari ini untuk tidak mengantri berulang kali lagi di SPBU. Untuk kendaraan roda 2 motor bebek dibatasi 1 kali antri untuk 4 hari. Kemudian untuk motor besar seperti Vixon dan Mega Pro itu 7 hari. Kemudian untuk roda 4 itu juga 7 hari. Tolong dimaklumi karena kuota BBM yang kita dapati sangat terbatas, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi pembelian daripada BBM. Kemudian tidak ada lagi penjualan Pertalite di jalan-jalan. Yang boleh hanya Pertamax. Nanti ke depan akan kami data para pengecer supaya mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh BPH Migas. Jadi bapak-bapak yang sudah antri kemarin maupun ini hari, besok jangan datang lagi, ya. Dan kepada para petugas supaya bisa mendata kendaraan yang datang isi hari ini dan besok. Apabila kedapatan mengantri ulang maka tidak akan dilayani. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan yang belum bayar pajak dan tidak memiliki surat-surat, itu jangan dilayani. Demikian himbauan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam. Sejak kapan pom bensin harus tunjukin STNK? Hah? Saya tanya kau. Sejak kapan? Bapak nggak tenang. Himbau kepada Bapak Ibu yang sudah mengantri BBM baik kemarin maupun hari ini untuk tidak mengantri berulang kali lagi di SPBU. Untuk kendaraan roda 2 motor bebek dibatasi 1 kali antri untuk 4 hari. Kemudian untuk motor besar seperti Vixon dan Mega Pro itu 7 hari. Kemudian untuk roda 4 itu juga 7 hari. Tolong dimaklumi karena kuota BBM yang kita dapati sangat terbatas, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi pembelian daripada BBM. Kemudian tidak ada lagi penjualan Pertalite di jalan-jalan. Yang boleh hanya Pertamax. Nanti ke depan akan kami data para pengecer supaya mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh BPH Migas. Jadi bapak-bapak yang sudah antri kemarin maupun ini hari, besok jangan datang lagi, ya. Dan untuk SPBU memang ke depan SPBU itu tidak akan melayani penjualan BBM bagi kendaraan yang tidak bayar pajak. Gitu. Jadi kita warga negara itu kan kita mesti ngerti hak dan kewajiban. Hak kita sebagai warga negara mendapatkan pelayanan, gitu kan. Tapi kewajiban kita juga mesti bayar pajak. Karena pajak itu adalah dikasihkan kembali lagi pada masyarakat dan untuk pelayanan publik dan pembangunan. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, ya, artinya belum dicampur-campur. Yang kedua adalah agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan. Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Kita pingin, pemerintah pingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga pingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita pingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli. Harus semua terbuka. Dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju. Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan, mulai hari ini sudah dibicarakan. Nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya. Dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia. Bahwa stok cadangan BBM itu 80 sampai dengan 21 hari clear. Cuman memang
18 sampai 21 hari, 18 hari sampai 21 hari. Itu cadangan nggak ada masalah, jadi nggak perlu ada rasa keraguan apa-apa. Cuman memang ada di teman-teman kita punya SPBU swasta yang cadangannya menipis. Pak, soal SPBU swasta dong Pak. Pak, soal SPBU swasta kan banyak yang kosong. Kan Bapak bilang bisa belinya ke Pertamina. Itu sebenarnya kayak gimana sih Pak alurnya? Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contoh ini ya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Pak, di mana Pak caranya Pak pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Ya. Shell. Apakah ada permasalahan? Nggak ada persoalan. Izin ekspornya kan sudah kita kasih. Izin impor udah selesai. Mungkin teknis aja kali ini mereka. Ya. Udah cukup lama sih Pak. Tanya mereka. Karena dari kami sudah impor udah selesai. Yang kami bisa kendalikan langsung itu adalah dari Pertamina. Mana ibu kepala? Apa sih ibu Rika? Pak, realisasi impornya berapa ya Pak? Kalau untuk BBM kita hari ini semuanya clear. Artinya untuk konsumsi masyarakat itu nggak ada masalah. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum menjalankan atau mungkin barangnya masih dalam perjalanan, itu urusan dari mereka. Tapi yang jelas tugas saya adalah menjamin rakyat mendapat BBM. Dan sekarang nggak ada isu tentang BBM. Cuman memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksudkan ini adalah yang kapalnya belum tiba, gitu ya Ibu Karina. Ini kan persoalan kapalnya aja. Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah, ya. Oxford University, Cambridge atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, nggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak,
universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini.